Upacara memperingati Hari Santri Nasional dengan tema Jihad Santri Jayakan Negeri di Pondok Pesantren As-Sadat Tanjung Abil Lais pada hari Ahad 22 Oktober 2023 siap untuk dilaksanakan. Komandan upacara memasuki lapangan upacara dan langsung mengambil alih komando. Pasukan disiapkan. Pembina upacara dapat memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan.
Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Laporan Komandan Upacara kepada pembina upacara. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Indonesia Raya merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan santri yang turut berjuang untuk memerdekakan Indonesia, mengheningkan cipta dimulai. Mengheningkan cipta selesai. Pembacaan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh Yang Mulia Kiai Haji Muhammad Taifur Ali Wafa. Pasukan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya ta'zimi musyrif ma'hadina ma'hadis sadat syekhina wa murabbi arwahina syekhina Asy-Syaikh Thaifur Ali Wafa, dan juga pengasuh Pondok Pesantren Putri As-Sadat Tanjung Abilais, beliau Nyai Hajjah Nur Bilqis Abdullah Sokhol, dan tak lupa juga segenap jajaran pengurus Pondok Pesantren As-Sadat Tanjung Abilais. Alhamdulillah di pagi hari ini kita telah merayakan Hari Santri Nasional, yang dimana santri itu adalah juga berperan dalam kemerdekaan bangsa kita ini, bangsa Indonesia. Jadi di pagi ini kita akan memperingati bagaimana pahlawan-pahlawan dahulu, ulama-ulama terdahulu di Indonesia saat tanggal 22 Oktober pada hari sama dengan hari ini, yaitu para ulama di Indonesia mengeluarkan ijtihad bahwasanya berjihad melawan terhadap pemerintahan Belanda yang selama 350 tahun memerintah di bangsa kita sendiri ini. Dikeluarkan fatwa oleh para ulama di Indonesia adalah fardu ain hukumnya bagi orang setiap muslim yang pada saat itu maupun laki-laki maupun perempuan maupun anak-anak semuanya diwajibkan untuk mengikuti perang fi sabilillah dalam melawan penjajahan orang Belanda. Jadi pada 22 Oktober Syekhina Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan fatwa bahwasanya semuanya orang yang ada di Indonesia hukumnya fardu ain mengikuti jihad fi sabilillah. Kenapa? Karena ingin mempertahankan, karena ingin mengusir tanah yang selama 350 tahun ini telah dijajah oleh orang luar, oleh orang Belanda, sehingga pada saat waktu itu orang Islam tidak merasakan ketenangan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak merasakan ekonomi yang baik dikarenakan negara sendiri dijajah oleh negara lain, sehingga di dalamnya orang-orang muslim banyak yang merasa dirugikan. Maka dari rasa cinta para ulama kami ini kepada negara Indonesia ini akan melahirkan pejuang-pejuang teguh, yang mana pejuang-pejuang di antara mereka itu tanpa pamrih dalam memperjuangkan kedaulatan bangsa Indonesia ini. Banyak di antara mereka yang gugur dalam syahid karena memperjuangkan bangsa Indonesia yang sangat besar ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sangat mencintai terhadap tanah kelahirannya. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka seperti yang kita ketahui bahwasanya kaum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang kafir Quraisy Mekah, tidak menyenangi, tidak senang dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa agama yang lurus, agama Islam. Maka mereka mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tanah kelahirannya sendiri. Seperti kita tahu, mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis Syam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, khotaba ila Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada kota Makkah, wallahi innaki la khairu ardillahi ilayya.
Sesungguhnya demi Allah engkau adalah tanah yang paling aku cintai. Karena kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga mencintai tanah airnya. Laula anni khurijtu minki ma kharajtu. Jika karena tidak aku dikeluarkan oleh kaum-kaum yang ada di dalam bangsa ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak akan pernah keluar dari tanah airku yang sangat aku cintai. Maka dijadikan kaidah oleh ulama, hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air itu adalah juga sebagian dari iman, daripada iman seseorang. Kenapa? Karena di dalam tanah air kita, kita adalah orang yang dilahirkan. Di dalam tanah air kita tempat beristirahat di hari tua. Di dalam tanah air kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tanah air kita beribadah dengan tenang kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya ini adalah nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para santri dan para santri semuanya, ini adalah nikmat yang tidak boleh dilupakan. Bahwasanya santri mempunyai peran penting atas terciptanya negara Republik Indonesia. Jangan sampai peran santri ini diganti oleh orang lain. Jangan sampai peran santri ini melahirkan orang-orang yang tidak mengikuti perjuangan dalam memerdekakan Indonesia dan diambil oleh orang lain. Seperti sejarah yang dituliskan biasanya, bahwasanya Bung Tomo tidak pernah sowan kepada Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Itu pembodohan sejarah. Bung Tomo sebelum berangkat berperang maka sowan kepada Mbah Yai Hasyim Asy'ari, meminta untuk diizini berjihad, mengikuti berperang, bergerilya bersama para ulama waktu itu. Kalau tidak salah 10 November, maka semuanya ulama pada waktu itu juga mengikuti perperangan. Intinya Bung Tomo sebelum mengikuti peperangan, Bung Tomo sowan kepada Mbah Yai Hasyim Asy'ari, yang mana Mbah Yai Hasyim Asy'ari adalah tokoh Nahdliyin, yang mana Nahdliyin dan para santri ini adalah orang-orang yang ikut dalam perjuangan dalam memerdekakan negara Republik Indonesia yang sangat kami cintai dan sangat kami cintai ini. Maka semoga para santri semuanya menjadi ahli ilmi yang barokah, menjadi orang-orang ahli ilmi yang dimana tanah yang kita pijaki pada siang hari ini adalah tanah rebutan dari para masyayikh kita, sehingga tanah ini adalah tanah juga yang pernah diperjuangkan oleh para leluhur masyayikh. Dan masyayikhina banyak di antara para masyayikh yang memperjuangkan lahirnya kemerdekaan Indonesia ini. Saya berani berkata bahwasanya 80% atau 70% kemerdekaan Indonesia ini dilahirkan daripada santri atau orang-orang Islam. Makanya santri melahirkan kemerdekaan, dari kemerdekaan melahirkan universitas-universitas. Saya hanya ingin menyemangati para santri, jangan sampai para santri kalah oleh orang-orang yang berada di universitas. Kenapa? Karena kemerdekaan pondok pesantren ini dimulai daripada pondok salaf, dimulai daripada orang yang ngaji kitab kuning. Saya menukil daripada apa yang telah disampaikan oleh ulama di Indonesia, bahwasanya Indonesia ini adalah juga banyak perannya dari orang-orang santri.
jangan sampai santri ini hilang dari peran memerdekakan negara Republik Indonesia. Jangan sampai santri kalah oleh yang lain-lainnya. Kenapa? Karena santri adalah yang melahirkan negara Republik Indonesia. Semoga semua para santri diberi kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya sekali lagi, jangan sampai santri melupakan karakteristik dalam memerdekakan negara Republik Indonesia ini. Semoga santri ini menjadi kader-kader yang bermanfaat bagi agama, bagi negara, bagi juga para pondok pesantren. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Allahumma ja'al baldatana Indonesia hadha baldatan tayyibatan wa anta rabbun ghafur waj'al biladana Indonesia biladan fil hana'i was surur wal hubur ila yaumin nusyur. La hunaka fitnah wa la hunaka ikhnah bal hunaka ni'mah wat tauhid wa ya ilahana ya Allah wat ta'mir wa taqdimi hadhihi al ummah li ajli ya Allah ar-raha wa li ajli ni'mah wa li ajli an yakuna hunaka ni'mal 'azimah bi rahmatika ya aziz ya ghaffar waj'al Indonesia ya Allah bil fatihati dawlatan jayyidah dawlatan muwahhadah دولة في حياة هنيئة واجعلنا من أهل السعادة والرخاء في الجنة مع أهل النعماء في جوار الله سبحانه وتعالى مع أهل الرخاء والنعماء والرحماء. اللهم يا كاشف الهم يا فارج الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم تدارك أمة نبيك صلى الله عليه وسلم برحمة منك. اللهم إنا نسألك أن تدارك أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم برحمة منك تغنيها عن رحمة الراحمين. اللهم الطف بعبادك المسلمين في كل مكان. اللهم الطف بعبادك في فلسطين. اللهم الطف بعبادك في غزة. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم كن لهم معينا وظهيرا. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم الطف بهم يا من هو لطيف بعباده. اللهم اجبر كسرهم. اللهم اشف جرحهم. اللهم ارحم قتلاهم واكتبهم عندك في الشهداء. اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم. اللهم استجب كما وعدت. اللهم إنك قلت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم أنت لا تكذب عهدك ولا تخلف وعدك فاكشف السوء كما وعدتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. Laporan Komandan Upacara kepada Pembina Upacara. Penghormatan kepada Pembina Upacara.
Pembina upacara dapat meninggalkan lapangan upacara. Upacara telah selesai dilaksanakan. Komandan upacara dapat membubarkan pasukannya.